ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta silakan disiapkan buku-buku yang berkaitan dengan kimia ya. Yang tidak berkaitan silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah? Nah, nih di sini sebelum kita mulai juga, Ibu ada satu motivasi nih biar teman-teman makin semangat belajarnya hari ini. Nah, tadi Ibu dapat satu quotes nih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini pernah berkata, "Jika doaku dikabulkan, aku akan bahagia. Tetapi ketika doaku tidak dikabulkan, aku akan jauh lebih bahagia." Kenapa? Karena pilihan pertama adalah pilihanku dan pilihan kedua adalah pilihan Allah. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar ya, kalau kita itu gak boleh banget yang namanya suudzon sama Allah. Pasti teman-teman pernah dong ngalamin gini, kok aku doanya gini tapi kok dikasihnya gini, kok aku mintanya ini tapi kok gak dikasih-kasih gitu. Nah, teman-teman gak boleh mikir kayak gitu ya, terus berburuk sangka sama Allah, Allah tuh gak sayang sama aku gitu. Gak boleh, karena Allah itu adalah maha benar. Allah itu pasti akan selalu tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya dan apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi ketika kita dikasih apa, nah kita harus selalu bersyukur tentang itu. Jadi kita harus selalu husnuzon sama Allah, sama apa yang diberikan oleh Allah. Nah, oke. Teman-teman kemarin masih ingat gak kita sudah belajar apa? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat dan teori asam basa. Nah, materi hari ini gak jauh berbeda, gak jauh-jauh dari materi kemarin teman-teman. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin tanya nih, teman-teman pernah nggak yang namanya digigit semut? Pernah ya? Apa yang dirasain kalau pas digigit semut? Sakit. Mungkin ada yang sampai merah bintol ya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau fun fact-nya atau faktanya, jadi si semut itu tuh nggak gigit teman-teman, tapi jepit. Nah, pada saat semut itu menjepit kulit kita, nah itu ada satu asam yang disemprotkan, yaitu asam metanoat atau biasa dikenal dengan asam semut. Nah, itu rumusnya HCOOH. Nah, itulah yang menyebabkan rasa sakit seperti tersengat dan juga iritasi yang tadi merah, bentol, gatel ya. Nah, itu. Nah, HCOOH ini atau asam semut ini merupakan asam lemah. Nah, teman-teman penasaran nggak? Loh, kok asam itu ada lemah? Berarti ada kuatnya. Nah, berarti kekuatan asam itu bisa diukur, Bu, bisa dihitung, Bu. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Nah, sebelum itu boleh nggak Ibu dibantu sekarang tanggal berapa? 11 Desember ya? Ya, Desember 2023. Nah, tadi kita akan belajar tentang kekuatan, keasaman, dan kebasaan. Nah, kemarin kan teman-teman udah belajar tuh tentang sifat asam dan basa. Nah, jadi teman-teman pasti tahu dong, parutan itu ada dua, apa aja? Asam dan basa. Asam dan basa. Nah, asam ini ada asam kuat, ya enggak? Ya. Nah, terus ada asam lemah. Terus kalau basa juga sama ya, ada basa kuat dan basa. Nah, tulisan Ibu terbaca nggak dari belakang? Terbaca ya. Nah, asam dan basa ini dia itu mempunyai kekuatan. Ya, kalau asam berarti mempunyai kekuatan asam ya teman-teman. Kalau basa berarti memiliki kekuatan basa. Yang dimana keduanya ini itu bisa diukur dengan yang namanya tetapan ionisasi. Berarti kalau asam ya tetapan ionisasi asam ya, atau Ka. Kemudian kalau basa tetapan
basa atau KB. Nah, terus hubungannya apa Bu? Informasi apa yang bisa kita dapat dari KA dan KB ini? Nah, dari seperti ini nih. KA itu tetapan ya, KB itu juga tetapan. Jadi keduanya ini itu nilainya udah pasti teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada di tabel di buku paket halaman 199. Nah, terus informasi yang kita bisa dapetin apa Bu? Nah, jadi informasi yang kita bisa peroleh dari KA dan KB ini itu adalah banyaknya ion pembawa dari masing-masing senyawa ini. Jadi misal asam ya berarti asam, terus kemudian kalau basa ya senyawa basa. Nah, ya ibu lupa nih, masih tahu teman-teman. Kalau kekuatan asam dan kekuatan basa itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam ataupun basa saat terionisasi. Nah, berarti kalau kekuatan asam ya berarti banyaknya ion H+. Berarti kalau basa ya betul, banyaknya ion OH. Nah itu berarti benar ya, berarti nyambung ya. Nanti dari KA kita bisa tahu banyaknya ion H+, terus dari KB kita bisa tahu banyaknya ion OH-. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ada ya. Oke. Nah sekarang kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama tadi, kelihatan nggak ini kalau di bawah? Kelihatan. Nah asam kuat. Nah asam kuat ini itu adalah asam yang dia ini dianggap terionisasi sempurna teman-teman. Terionisasi sempurna dalam larutannya atau dalam larutannya, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan banyaknya ion H+ yang dihasilkan dikali dengan apa ini? Dengan nggak? Molaritas atau konsentrasi asam ya. Nah ini nanti satuannya itu mol per liter. Contohnya gimana Bu? Contohnya itu ada H2SO4 dalam larutan. Nah ini dia akan terionisasi menjadi apa? H+ dan SO4. Sudah setara belum? Belum ya. Yang belum setara yang mana? Apanya? Harusnya. Berarti di sini ada 2, berarti di sini juga harusnya 2. Oke. Nah, kemudian misalnya nih H2SO4-nya itu konsentrasinya 0,05 molar. Nah, kemudian kita bisa cari itu konsentrasi H+-nya berapa? Karena dia terionisasi sempurna kan. Jadi konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan tadi apa? Banyaknya ion H+ yang dihasilkan berapa di sini? 2. Jadi 2 dikali sama molaritasnya. Ya, betul banget. 0,05 molar. Berapa? Yang bisa bantu? Bawah. Di bawah kalkulator ya. 0,1. Oke, di sini paham teman-teman? Oke, nah kemudian yang kedua ada asam lemak. Nah, asam lemak ini menurut Arrhenius adalah asam yang terionisasi sedikit atau sebagian ya. Sehingga reaksi ionisasinya itu merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, kesetimbangan.
Nah, oke, sehingga konsentrasi H plusnya kita bisa cari dengan rumus Ka, tetapan ionisasi asam, itu dikalikan dengan konsentrasi si asamnya. Nah, itu contohnya itu ada sel apa sama tuh? Sama setat. Sel CH3 COOH. Nah, ini dia apa ini? Reaksi kesetimbangan ya, karena kan dia nggak terionisasi sempurna. Misalnya. Nah, berarti kan kayak gini panahnya, bener nggak? Nah, dia menghasilkan apa? Ion apa? CH3 CO. Terus kemudian plus H+. Sudah setara belum? CH3 COOH. Udah ya. Nah, kemudian masuk ini rumus, misalnya di sini CH3 COOH-nya konsentrasinya coba sama aja ya. 0,1 deh, 0,1 M. Nah, tadi kan Ka ini merupakan tetapan ya teman-teman. Nah, tetapan dari CH3COOH berapa? Coba dilihat di buku paketnya. 1,75 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, berarti kita masukin ke rumus H plus K-nya berapa? 1,75 dikali 10 pangkat min 5 itu dikalikan dengan konsentrasi asamnya berapa? 0,1 molar. Ada yang bisa bantu? Hasilnya berapa? Ini kan ini 1,75 dikali 10 pangkat minus 6. 1,32. Ya, 0,32 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Beda ya. Nah, ini sudah dicatat semua? Ibu izin hapus ya. Oke, nah kemudian tadi selanjutnya ada basa kuat dan basa lemah. Sebenarnya konsepnya sama teman-teman. Tadi yang beda di ionnya ya, ion yang dihasilkan dan kebasahan. Nah, yang ketiga ada basa kuat. Nah, sama ya. Jadi kalau basa kuat hanya dia itu adalah ion OH- yang dimana nanti dikalikan N kali B. Contohnya Ibu, contohnya ini ada NaOH. NaOH itu basa apa? Nah, dia akan terionisasi menjadi ion apa? Na plus dan sudah setara? Sudah ya. Nah, misalnya di sini NaOH-nya 0,01. Berarti kita bisa tahu dong konsentrasi OH-nya berapa. Konsentrasi OH-nya berarti kita masukkan aja ke rumusnya ini. Sama dengan N, banyaknya berapa? 1. Kalikan sama konsentrasinya. Berarti sama dengan 0,01. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ya. Nah, kemudian yang keempat tadi ada basa lemah. Nah, basa lemah ini sama, dia adalah basa yang terionisasi. Jadi ada sedikit ya. Nah, sehingga perhitungannya sama. Konsentrasi OH itu bisa dicari dengan akar Kb tetapan basa dikalikan dengan konsentrasi dari si basanya. Nah, oke, contohnya misalnya apa ya kalau basa lemah itu? Punya contoh 1.
Oh, nih. Misalnya NH3 di dalam air. Jadi kalau bahasa lemah itu, kalau lemah itu berarti reaksi keseimbangan ya. Nah, ini menjadi NH4 menghasilkan NH4 plus ion OH minus. Nah, misalnya di sini Ibu punya konsentrasi NH3-nya itu 0,1 molar. Kemudian tetapan basanya itu ada berapa? 1,8 dikalikan 10⁻⁵. Nah, dimasukkan ke rumus nih. Berarti berapa hasilnya? Dikali 10⁻⁵ dikali konsentrasinya 0,1 molar berapa? 1,8 kali 10⁻⁻6 berapa? 1,34 10⁻3. Jadi dicek lagi ya. Nah, oke. Nah, berarti teman-teman udah paham sampai sini? Nah, Ibu sekarang akan kasih latihan soal ya. Ibu hapus ya yang sini. Nah, sini Ibu ada latihan soal nih. Latihan soal. Pertama itu jika barusan ya BE siapa yang berani bantu Ibu untuk menyelesaikan latihan soal ini? Oke, Kristi, silakan maju. Teman-teman bisa sambil ngitung juga ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan pendapat bisa disampaikan. Dan enggak yang itu sama hasilnya? Oke, makasih ya Listi udah berani maju.